Terus lu dalam keadaan posisi juga lu bukan jadi musisi profesional, lu nggak punya skill di situ. Ini nggak mulai countryside. Standar gue itu gue mungkin udah bener ngalahin si siapa tuh? Musisi Alibata siapa? Bukan Musisi Alibata. juga. Terus bini gue balik ke Spanyol, waktu itu masih pacaran kan. Oh, oke. Balik ke Spanyol 2 bulan 3 bulan gue latihan tuh flamenco. Mas Adin Fasmail. Adin Fasmail. Welcome back. Thank you Mas sudah datang Mas. Thank you ya. Sama-sama tuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Sama men, sama-sama. Sibuk banget soalnya Kak Adin ya kan. Gue mau lihat Kak Adin soalnya dari dulu. Oh, manggilnya Kak. Kak Kenapa Adin. manggilnya Kak? Ini kan ada histori berarti. Kenapa? Nah historinya Wah. biar Kak Adin ini ceritain. Masa gue kan, yang hotel kan Kak Adin bukan gue ya kan. Kenapa? Karena dari tadi pas Adin datang, gue pun kaget. Kayak, loh, ternyata saling kenal nih. Kenapa? Nah. Ada apa ini? Manggilnya juga Kak. Gue manggilnya Mas. Iya. Itu Kenapa? dia. Gimana Kak? Ada apa ini? Jadi dulu gue punya adik kos ya, teman kos. Ada-adaan. Adek ya gitu. Karena umurnya jauh lebih muda. Terus mantannya dia gitu. Oh, ternyata Iya, ini. Dan dia tuh manggil gue Kak kan, jadi dia ikut manggil gue Kak juga gitu. Oh gitu. Emang beda jauh. Kayak lebih tua lu deh, Dok. Nah, kalau orang-orang kan umurnya naik, kalau gue turun. Bisa gitu yang ngatur sendiri anjing, dia adjust sendiri ya kan. Itu dia. Gimana? Berarti lu sebenarnya lu dari mana Kak? Dari Jakarta apa dari mana? Jakarta gua. Jakarta ya? Sebenarnya gue mungkin hasil dari efek urbanisasi kayaknya. Urbanisasi ya. Jadi bokap gue tuh dari Sulawesi lah ya. Sulawesi. Tapi kakek gue dari Johor dari Malaysia. Lah, Oh, wow. Malaysia Nah, datang ke Sulawesi, ke Gorontalo ketemu nenek gue, jadi orang Indonesia gitu. oh, oke. Ya, gitu. Jadi doi tuh main musik juga, main gambus, Gambus. Oke. tur sama grup teater gitu lah. Gambus tuh apa tuh Kak? Yang Ikan? Arab, Bukan ya? Arab. Gabus. Gabus tuh ikan deh. Bukan. Apa yang Arab gitu ya? Ikan Arab, Ah. nah, gitu. Terus kita mau nenek gue kan kecantol, ya udah jadi orang Indonesia. Gara-gara main si gambus itu. Ketemu nenek lu. Ketemu nenek gue ya, nenek gue penonton kali ya. Tahu. Oh, terus naksir gitu ceritanya. Iya. Wih, mantap. Jadi ada apa darah Melayunya kental banget di keluarga gue. Oh. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kakek pun main musik, terus tiba-tiba ketemu nenek karena nonton, lu gitu nggak ketemu bini? Oh iya, gue ketemu bini gue juga. Bener lagi gitu. Berarti emang buah jatuh Nggak jatuh. nggak jauh dari pohonnya, Dari ya kan? pohon. Jalan Epon emang. Iya. Berarti lu darah seni itu dari kakek sebenarnya ya? Sebenarnya ya bisa jadi ya, tapi gue kadang-kadang suka bingung sama kayak gitu karena untuk jadi musisi itu di keluarga gue yang profesional yang serius tuh gue doang. Nah, kakek lu kan tuh. Ya kakek gue dulu kan, tapi kan dulu Oh. profesional tuh apa sih? Dulu kan masih dia mungkin grup sama teater, tur itu, tapi bukan yang profesional gimana gue juga nggak tahu juga kan. Berarti dari kakek, bokap enggak tuh. Bokap enggak. Baru langsung ke lu. Oke. Lu berapa lama udah main musik, Mas? Kalau serius sih dari umur Yang profesional. profesional ya, umur 25, gue 25. Telat gue sebenarnya. Telat gitu. 25. Seumuran Tapi gua. sebenarnya nggak ada yang telat sih menurut gue sih. Iya. Tapi hitungannya kan kalau sama ada perbandingan ya Iya. sama teman-teman musisi yang lain itu hitungannya telat gitu. Oh, mereka tuh dari kecil gitu ya Dari biasanya. kecil terus juga dari sebelum umur 20 tuh udah inilah. Berarti lu umur 25 baru masuk ke musik. Sebelumnya lu ngapain, Mas? Sebelumnya ya Jual cimol, oh enggak? hidup gua aja. Buang-buang duit orang tua. Nah, gue jualan cimol ya kan. Iya. Ya tahu apa? Tahu Tahu bulat ya kan. Ngancurin hidup. Ngancurin hidup ini senakal apa? Ini menarik nih, Dok. Karena kenapa sampai umur 25 berarti udah kelar kuliah itu? Ya sebenarnya ada historisnya sih. Nah, ini ini nih. dia. Gimana? Kan gua kan keluarga gue itu nyokap bokap gue nih, gua tinggal tuh di countryside lah, Pamulang. Anjing, Pamulang countryside. Countryside ya dong, Iya, iya, iya. biar keren dikit Iya, lah. iya. Kalau bilang pinggiran kan emang pinggiran. Pikiran. Jadi gua tuh sampai SMA itu gua nggak tahu kehidupan kota kan. Berarti lu bener di Pamulang gitu ya? Pamulang aja kan, jadi main musik tuh acara 17 Agustus gitu taunya gitu kan. Gua nggak tahu pernah nonton
konser gitu nggak tahu gue kan, kampung banget lah gitu di sana. Sekitar 4 bulan. Pas gue kuliah kan, gue kuliah di Jakarta kan. Oh, lu kuliah Jakarta. Itu gue shock lah, kaget kan. Shock culture. Kan. Terus gue nongkrong sama teman gue, karena gue bisa main gitar, gue diajak mana-mana kan. Oh, lu bisa main gitar nih, gini kan. Tapi sebelum itu juga di SMA itu gue udah cukup lumayan bandel gue cuman bolos. Cuma bolos doang nih. Bolos. Nggak ada ngapain. Bukan bolos gue. Bolosnya tapi sebulan gitu. Anjing. Lu ngapain bolos sebulan itu ngapain? Demen aja men. Dia lebih ke cuti sih kayaknya, bukan bola sih. Cuti melahirkan kayaknya. Terus datang gue pas ujian gitu sama guru gue, lu ngapain di sini? Akhirnya ya gue bandelnya lebih bandel ke bolos sih. Bolos tuh ngapain? Main PS, ngapain lu di warnet? Lu baca warnet? Jalan-jalan aja ke danau, kemana gitu. Wah, ke danau. Setu Babakan. Terus Banyak motor goyang, Bre. Jangan bergoyang juga. Bolosnya bergoyang. belum ngerti gue gitu. Oke. Jadi apa? Bolosnya bandelnya bandel cupu sih sebenarnya. Bolos gitu. Standar lah ya. Standar. SNI lah ya. Iya. Standar nasional. Indonesia ya. Cuman yang bikin gue bilang merasa bandel banget, karena gue tuh bukan dari keluarga berkecukupan. Keluarga gue tuh biasa, jadi gue tuh merasa apa ya bikin susah orang tua gue banget. Kalau keluarga gue misalnya ada beberapa temen gue yang bandel gimana, tapi kan keluarganya berkecukupan. Kalau gue tuh berarti nyokap gue buat bayarin sekolah aja tuh udah mati-matian. Sia-sia Ya, jadi kena banget sih pas lu misalnya habis itu wah ternyata efeknya lu kayak gini gitu. Jadi lu ngelihat habis orang bokap gue tuh sampai stres loh karena mati-matian dia nyari duit buat gue. Jadi apa turning point banget sih sebenarnya. Iya. Terus habis itu kuliah. Oh sebelum kuliah itu gue karena bandel itu gue pindah ke sekolah yang sekolahnya tuh hancur banget. Sekolah isinya orang bandel semua. Tapi gue malah nggak bandel. Malah nggak makin hancur. Malah hancur. Paling isinya tuh orang buangan tuh malah nggak bandel gue. Tapi biasanya gitu emang Bre. Ketika kita ditaruh di dalam lumpur, kita tuh cari bersih diri sendiri aja. Anjing. Bener Bre. Ini main-main peribahasa gitu ya. Pakai bawa lumpur ya kan? Iya kan. Kalau gue pun ngerasa gitu bro. Kalau gue lagi bergaul sama teman-teman yang parah banget nih rusaknya, gue tuh ngerem. Berarti lu nggak parah. Otomatis. Berarti lu nggak parah nih ya? Tidak lebih parah daripada yang lain. Karena lu ngeliat Tetap parah. hasilnya kan. Iya. Nah, itu gue bilang sama orang tua gue ya udah deh. Gue akhirnya nggak mau ngapa-ngapain lagi. Gue cuma main gitar aja kerjaan itu. Dari SMA akhirnya mulai nggak ya seriusnya maksudnya nggak ada kegiatan lain karena hitungannya ya bisa dibilang lah gue miskin lah gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi kalau lu bilang lu miskin, lu susah apa sih Kak? Maksudnya zaman itu lu wah gue gila, keluarga gue tuh pernah susah banget sampai nggak bisa makan, itu pernah Susah gimana? banget. Serius? Iya gue jadi pernah benar-benar di atas. Bokap gue dulu terus perusahaannya bangkrut, Oh. jadi gue pernah 5 tahun benar-benar dapat pelajaran hidup berharga banget. Itu umur berapa itu mas? Pas gua umur 10 tahun, 11 tahun. Oh, masih gitu, udah SD lah ya, SMP. sampai umur 15-16 tahun. Bokap gua baru dapat kerja. Gua tuh pernah jualan es mambo. Serius Kak? Iya, gua nganterin tiap pagi sebelum sekolah. Gua nganterin ke warung-warung. Wah, Sore gua ngambil. gue baru tahu nih. Berarti itu sebenarnya lu nggak yang hancur-hancur banget kan? Berarti lu juga bantu orang tua segala macem, masih kayak gitu kan? Cuman kan lu ketika lu kayak mengkhianatin orang tua gitu, efeknya kan kena banget lu. Iya mah. Oh ya, mengkhianatinya karena bohong itu Karena tadi. bohong kan. Gitu. Terus gue sih nggak malu ya untuk cerita kayak gini. Gue pernah berapa tahun hidup itu gue pakai baju bekas dari tetangga, karena nyokap bokap gue nggak bisa beliin gue baju sekolah. Adik gue sepatunya bolong di sekolah, diketawain teman. Wih, lu ngerasain itu banget? Ngerasain gue. Jadi buat gue kayak sekarang nih pandemi susah. Ya ini mah apa sih? Nggak ada apa-apanya Iya, dibanding Gue pernah zaman lebih gua. susah daripada. Iya, gue pernah lebih susah gitu. Dan gue pernah berapa hari lebih dari seminggu gue makan mie garam doang. Serius Kak? Iya, nasi mie garam. Anjing. Gue kalau nggak ada keluarga nyokap gue yang support gue bayar sekolah, gue nggak bisa sekolah. Gue nggak pernah malu gue cerita kayak gini karena Gila. gue apa adanya ya. Berarti Jadi dengan niat itu lu terbakar dan jadi seperti orang yang seperti sekarang ini. iya, jadi apa ya, terus ya banyak lah kalau sejarah itu akan ngasih lu pelajaran yang lebih berharga. Yoi, setuju Apalagi lu ngerasain sendiri gitu. Jadi gagal itu hanya proses kan.
ya gue ngerasain. Sukses yang tertunda. Ya Sukses kan? yang tertunda. Asik nggak tuh? Bener. Sukses itu kan bisa dilihat Relatif. Iya, kan, iya. gitu dan pasti akan selalu ada kacamata baru lah. Iya. Rokok dulu Mas. Terus Rokok dulu, santai aja. Wah, gokil ya. Berarti keren men. Kalau gua nggak nyangka kalau misalnya Mas Adin ini pernah Sesusah itu. sesusah itu dan seberjuang itu. Iya. Gue juga baru tahu. It's a big experience buat lu. Ya, Kali mungkin ya. banget, gitu. Jadi- Itu apakah itu yang membentuk lu menjadi orang yang seperti sekarang? ya banyak sih, gue hitungannya kalau misalnya gue bisa menilai diri gue dari 1 sampai 100, gue tuh baru 40. Sekarang ini, Sekarang ini. bahkan di titik yang sekarang ini. Baru 40. Kalau 70 menurut gue tuh udah super banget. Pernah beberapa kali lo akan melebihi 50 gitu. Iya. Cuman turun lagi ya. Oh. Gue ngeliat gue sih seperti itu sih. Kurang mas gue dalam arti kata masalah misalnya kayak konsistensi gitu. Oh, oke. Gitu kan. Gue mungkin dilihat beberapa orang, wah lu konsisten banget tuh kayak gini. Tapi dari standar yang gue tahu gitu ya, gue nih kurang konsisten gitu. Tapi bukannya lu udah cukup konsisten Mas? Karena gue gini gue cari research kan tentang Mas Adin segala macam. By the way, kita pernah foto bareng Oh. kemarin. Iya. Makanya kan gue, anjing Mas Adin lagi gitu kan. Ya udahlah. Lu juga bikin YouTube kan? Bikin. Dan cukup konsisten untuk jalan konten. Dulu sebenarnya kalau gue terusin konsistenan gue itu, gue mungkin udah bener ngalahin si siapa tuh? Musisi Alibata siapa? Bukan Musisi juga. Alibata. Siapa sih yang kayak dari YouTube tuh konten? Baik Muang. Banyak lah yang Ya, Atta Halilintar. Atta Halilintar. Gue udah ngalahin dia kali karena Siap. ketika dunia Oh. online mulai kan itu Oh. gue punya forum gitar kan. Orang pertama Indonesia yang bikin lesson pakai bahasa Indonesia itu gue sama temen gue. Oh. Dan itu gue terkenal banget dari situ. Oh. Berarti lo ngajarin orang lewat YouTube gitu? Iya, gue cuma ngasih, oh ini cara main gini. Itu gue terkenal banget. Sampai gue di endorse sama Itu gitar. sorry Mas, itu tahun berapa? Itu tahun awal 2010. Wih, lama banget Lama gitu dong. ya. Iya. 10 tahun, 11 Karena tahun. gue itu mulai YouTube itu 2014, Bre. Kalau makanya kalau gue konsisten, itu yang tadi gue bilang. Iya, gue benar. cuma 40. Kalau gue konsisten sampai sekarang, itu mungkin gue udah metik banget, Udah meledak udah gitu ya. meledak gitu. Gue udah bisa sebagai apalah. Cuman kan ya itu loh, kadang kita punya kelemahan. Buat gue kelemahannya gue kurang bisa ngelihat jauh gitu. Jadi gue makanya gue seneng ngajar gitu. Ngajar itu alat pengingat paling baik gitu. Benar, Gue jadi benar, bisa benar. ngikutin murid gue, lu ngeliatnya jangan kayak gue, ngeliatnya lu harus lebih jauh gitu. Poinnya. Poin. Poin itu, poin Ini itu. gue dapat banyak ini sih, Poin itu. banyak pesan dari Mas Adin ya, Pesan ya. pelajaran. Iya, kalau ngeliatnya kan kadang kita, wah ini bakal begini nih, ini begini. Rencana kan bisa kan, tapi pas udah di tengah-tengah itu gue mulai mikir tuh kan. Berarti kayak lu lari juga kan. Lari gue. Lari itu buat gua itu meditatif banget. Iya, iya. 10 menit pertama lu pasti itu susah banget. Sama 10 menit lu mau habis. Yoi, lama banget Benar. sih itu. Ya, Ya, itu yang ngerasa susah. Yoi. Ya kan, misal lu 1 jam lari, gua kan 1 jam nih lari non stop. 10 menit pertama sama 10 menit terakhir. 10 menit terakhir itu pasti mulai tuh ada suara-suara. Udah 8 kilo. Ya deh gitu. Kan. Bisikan-bisikan setan. Yoi. Kayak gitu kan. Kalau yang 10 menit pertama capek ini kan, pegel juga. Pas udah lewat itu jalan kan. Iya, iya. Iya, sebenarnya tinggal jalan aja, tinggal laluin aja. Nah, sebenarnya itu kan dalam hidup juga sama gitu. Masalah konsisten. Filosofis banget Iya, men. ternyata gue baru ngobrol sedalam ini sama Kak Adin nih, sumpah. Ini Kak Adin, Gokil banget. anjing Kak Adin yang gue kenal gak kayak gini sebenarnya. Iya, kok jadi berubah Emang banget gimana ya? caur sih? By the way Mas, kita udah ngobrolin background, apa yang membentuk lu sekarang. Kita ngobrolin musik sekarang. Yoi, Karena nah gue menarik banget, Bre. Ini gue riset-riset di internet dan di segala macam dari orang teman-teman yang tahu Mas Adin dan tahu gue juga. Karena gue juga dengerin musik kan Mas. Jadi gue juga punya teman-teman beberapa yang musisi. Gue suka ngobrol-ngobrol kayak gitu. Bilang Mas Adin ini adalah gitaris pertama flamenco. flamenco. Apa? Gimana sih? Flamenco, bilangnya? Flamenco. 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 Apa itu? Musik flamenco itu musik apa? Flamenco itu musik tradisi dari Spanyol Selatan. Itu musik Spanyol. Kenapa Spanyol. bisa nyasar ke Spanyol Selatan? Lu kan tinggal di Bali nih, atau lu lahir di Pamulang? Bener? Sebenarnya nggak udah di Jakarta sih gua. Oh, Jakarta. Gara-gara ketemu bini gua orang Spanyol. Wajah, ini dia. Spanyol.
Jadi itu ada kaitan dengan bini gue sebenarnya. Oke. Jadi bukan bini gue yang kamu belajar ini dong, ayo dong ini, enggak kayak gitu. Jadi gue mendapat fase yang waktu itu sebenarnya fasenya tuh stagnan gitu, dan itu monoton gitu kan dalam karir gue gitu kan. Tapi gue tuh kadang sadar, kadang enggak gitu. Kalau sadar bingung mau ngapain gitu kan, jadi nyari way out, dan atau enggak berani gitu kan. Dan waktu itu gue umur udah 33. Jadi secara karir di dunia elektrik gue bisa sebagai gitaris gitu, sebagai session gue jarang session gitu kan. Nggak begitu terkenal lah gitu dibanding banyak orang lain gitu kan. Makanya gue selalu bermain di dunia underground gitu, ngobrol-ngobrol nongkrong sama gitaris-gitaris. Itu bukan yang di industri banget gitu. Jadi memang ya secara langsung ya kalau gue sadar diri adalah mungkin dari koneksi gue nggak terlalu bagus gitu, dan secara kemampuan juga kurang bisa diketahui sama orang gitu. Jadi kan itu industri itu besar banget jadinya penilaiannya gitu. Jadi gue sendiri bisa bilang ya gue mungkin nggak match up di situ. Jadi gue banyak kerja ya sebagai pengajar. Gue mulai ngajar di sekolah internasional gitu. Malah ke pengajarnya. Ya, terus main musik itu ya gue bikin band yang lumayan idealis banget gitu kan. Terus jadi susah dikomersilkan. Susah dikomersilkan. Dulu gue nyoba cara komersil bikin band lah ya gitulah, seperti layaknya para musisi. Soalnya setahu gue Adin tuh dulu mainnya rock ya kayak. Ya, main rock. Justru dia mainnya rock. Kita listrik. Karena gue juga kaget, Bre. Mas Adin foto ke studio terus bawa gitar klasik India, Arab. Gitar Arab, dia bilang kayak ini satu-satunya juga ini kayak wow, that's cool man gitu loh, kayak dia main juga kayak wow, it's kind of cool bro, like ya itu juga ada ceritanya lagi tuh. boleh Ya kan? boleh dong, harus di sharing. Jadi ya gue udah ngerasa karir gue kayaknya stagnan ya kayak gitu kan, tapi gue nggak sadar gitu kan. Terus ke teman-teman gue aktif tuh di dunia komunitas gitar, bikin acara, salah satu narsumnya si bini gue. Bini lu main musik juga? Bini gue musisi ya. Musisi juga. Nah, terus lagi itu ada gitaris flamenco. Sebenarnya gue bukan yang pertama, tapi kalau untuk yang profesional gue pertama di Indonesia. Kalau yang udah bisa main flamenco sebelum gue banyak. Gitu. Tapi mungkin hanya 10-20% gitu untuk mereka belajar. Mereka nggak sampai deep banget. Makanya nggak di-recognize sama banyak orang, media gitu kan. Terus nggak ada keterlibatan dengan misalnya dengan pihak kayak kedutaan langsung gitu. Gue kan terlibat dengan kedutaan, terus malah udah mulai expand keluar Indonesia kan. Dan satu lagi adalah gue satu-satunya yang pernah ke Spanyol dan belajar di sana. Orang Indonesia salah satunya? Itu dia ya. Tapi yang satu gue pengen tanya sih Mas, apakah lu merasa bahwa support dari foreigners atau orang luar itu sangat penting untuk ngebantu lu manajemen, ngebantu lu promosi, ngebantu lo distribusi karya-karya lo menjadi yang sekarang ini. Jadi dalam simpelnya istri lo itu berpengaruh besar nggak dalam karir? Berpengaruh besar banget gitu kan. Dia sebenarnya kalau dalam hidup itu bini gua itu pas gua udah mulai sama bini gua, hidup dengan bini gua itu, gua benar-benar apa ya, kayak nemuin pintu lagi gitu. Jadi ngapain? Pintu tutup, itu dibuka-bukain gitu kan. Jadi dari guanya sendiri. Kalau gua bisa mikir, wah ini gara-gara sama bini gua, tapi bini gua bilang enggak, emang kamu ini. Iya emang karena potensi yang lu punya, Mas, karena skill yang lu punya. Jadi bini lu cuma ngeliat peluang aja benar potensinya. Jadi waktu gua pertama belajar flamenco misalnya, bini gua tuh jadi awalnya gua udah tertarik dengan flamenco kan ya gue deketin dia kan, dia dari flamenco lah. Gitu. Kalau PDKT kan emang gitu, apa yang dia suka kita suka juga ya kan. Karena dia di situ kan. Terus dia bilang mau perform nih acara kedutaan pakai CD itu, emang nggak ada gitaris, apa dia bisa main di sini, gue bilang gitu. Nggak ada kemarin, cuman harus nggak bisa latihan. Ternyata emang nggak ada yang bisa main flamenco tradisional. Di sini yang bisa main flamenco ya bisa main Latin, bisa tekniknya dikit-dikit. Tapi nggak sedalam itu. Sedalam itu, jadi dia nggak punya. Gitu. Terus wah kalau gitu mah gue belajar aja deh gitu kan. Iya kamu belajar aja gitu kan. Terus bini gue balik ke Spanyol, waktu itu masih pacaran kan. Balik ke Spanyol 2 bulan 3 bulan gue latihan tuh flamenco sendiri kan, latihan sendiri nih.
tat, susah juga ya gitu. Nah, kan lu ngerasa susah Ternyata juga. susah kan. Susah. Susah. Belajarnya dari mana itu? YouTube dari YouTube. Terus pas bini gua datang, gua bilang akhirnya gua putusin, Pak nih gua kayak nggak bisa nih ada di dua dunia nih. Ini karena ini lain banget flamenco ini. Beda banget ya. Beda banget, lu harus ngebiasain kuping lu gitu kan. Terus sama karena gue bukan dengerin dari dulu kan, ini baru kan. Sesuatu yang baru berarti kan. Baru. Akhirnya gue putusin, gue nekat. Gue berhenti sama semua kerjaan gue yang lain. Ush, Terus gue jual gitar-gitar gue demi belajar buat flamenco. biaya hidup gue 100 tahun. Gue nggak ngambil kerjaan. Lu setahun itu di Spanyol? Nggak, di Indonesia. Di Indonesia. Tapi gue nggak kemana-mana. Cuman belajar untuk itu Belajar. aja, ngulik gitu. Kalau dapet job itu berkaitan dengan itu harus. Gue maksain diri gue kayak gitu. Oh, lu branding, lu paksa diri lu untuk branding itu. Iya, untuk branding dan untuk belajar supaya cepat bisa. Jadi kayak tiba-tiba bini gue dapet job dari kedutaan nih. Terus main, gue beraniin diri untuk yaudah aku yang main gitu kan. Terus wah itu benar dengan keadaan yang di pressure di mana-mana. Padahal sebenarnya kerjaan di luar selain genre ini lancar-lancar aja. Ada. Lu memilih untuk ya udah gua pengen fokus di Ya, sini. gue berhenti. Gue sampai ngilang kok. Damn, bro. Tapi emang sih kalau gue liat That's Adin cool, dari man. Itu keren, man. kalau gue liat Adin dari dulu Shout dia out, man. dia pas di kosan itu tuh dia di kamarnya di kamar latihan setiap hari dia latihan doang nggak ngapa-ngapain. Berarti sebenarnya lu tuh Gila. ngulik kali, Mas. Lu tuh nggak yang caur banget. Lu tuh nggak yang hancur-hancur banget. Iya, bandel gue. Mungkin zaman SD, bandel cupu lah. SD SMP tuh lu cuman kayak nggak suka dikekang aja. Mungkin. Iya. Makanya lu cabut. Atau kan bukan kekang. Lu pengen niru temen lu. Iya, Temen iya. lu begini, itu kan lu cemen lu nggak gini lu. Lu kan kayak gitu ada dulu kan. Iya, gitu juga lagi. Iya lagi. Iya, Pak. Banyak kan gini ya, 70% misalnya kenakalan kan gue ngajar kan, Iya, iya. anak-anak. Kenakalan anak-anak atau apa, itu rata-rata ikutan teman, Lingkungan, Lingkungan. bukan dari dirinya sendiri. Anjir, bener lagi. Bener. Iya, iya kan? Iya, gua minum juga gitu lagi. Ditawarin sepupu gitu kan, minum bre, anjing, tahu arak gitu kan anjing. Habis minum apain tuh? Habis minum, mabuk. Sebenarnya kalau dibalikin ke diri, bukan dari kita aja kok. Banyak, ya kan? Tapi maksud gue ngomong-ngomong soal gitar nih kak, gue penasaran gimana sih lu pertama kali jatuh cinta sama gitar tuh gimana sih? Wah, itu gue gara-gara om gue. Nah, kenapa tuh om lu tuh? Gue ada di keluarga nyokap gue tuh satu keluarga jauh ya, om gue. Dari hidup gue hampir sama sama dia, karena dia nikah sama bule juga kan. Oh gitu. Dia tapi di Australia. Oh, Dia doi dulu tinggal di Australia. pernah datang ke Jakarta ikut festival band rock tuh Long Celebur. Nah nyokap tinggal di rumah gue, nginep, nyokap gue support. Oh. Nah jadi apa, gue liat dia kan ikonik kan, rambut gondrong, gitaris, Anak band banget lah ya. keren lah gitu kan. Gue terpacu untuk Terinspirasi jadi dari gitar, itu. ya. Itu dia. Berarti main gitar langsung tuh Nah, main gitu. tuh. Ya temen kan, karena gue tinggal di kampung kan, Oh. gue nggak tahu kan. Iya. Dan orang tuh, gue tuh pernah apa ya, jadi sebelum gua itu dulu kan main gitarnya kan cuma anak-anak komplek ya, maksudnya yang band Di gang lah. gitu, gang terus pengetahuannya gitu doang lah. Tiba-tiba tuh gue suatu saat itu, enggak, jadi gue udah kuliah, tapi dengan kemampuan yang kayak gitu, ya kan. Terus dapat nih teman-teman ngeband gitu kan, akhirnya bikin band lah. Terus band gue itu setelah setahun dapat label, man. Oh iya. Iya, gue sempat masuk label. Lu sempet masuk label. Cuman Apa ya, itu? karena S atau apa? lagi itu sempat kayak anaknya EMI itu. Oh, oke. Oh, oke. EMI Records. Termasuk label Besar, gede ya. ya. Tapi kan, ya lu kan masuk label itu belum menjamin kan, lu Iya, cuma iya. ditaruh aja. Bisa Bukannya semuanya disettingin sama mereka lu yang masuk. banyak ribuan band kok yang masuk Oh, gitu. ke apa record company gitu. Gue kira lu masuk label itu lu dijadwalin untuk lu buat rilis album. Ya kan mereka bisa manis-manis aja, ya ntar kita gini, kalian kasih materi ini, dibilang wah ini kurang jalan waktu kan. Terus ini sebenarnya salah satu momen terbesar gua dalam Musik. turning point sih Turning dalam point. hidup ya. Jadi Jadi band gua tuh akhirnya gagal kan di label. Terus pada saat itu karena gua udah euforia sama ini kan, karena main dari kampung kan, Iya, terus iya. masuk ke dunia kayak gitu, udah lo bandel hancur lah kan. Gua udah males kuliah, apalah, udah mikir lo bakal jadi artis lah gitu lah. Iya, udah ada itu ini. firasat-firasat. Taunya gagal kan, gagal, vokalis gua cabut,
ikut sama band lain yang lebih ngejanjiin, drummer gue cabut. Itu supaya cabut, akhirnya gue pada saat itu ada kuliah gue udah hancur banget, beneran hancur Udah nggak bisa lah nggak itu. bisa. Terus lu dalam keadaan posisi juga, lu mau karir jadi musisi profesional, lu nggak punya skill di situ, Lu ngerasa waktu itu belum punya skill. belum punya skill, Oke. gitu kan? Untuk menjadi musisi profesional, lu harus tahu ini, lu Iya, nggak tahu iya. apa-apa kan? Dari situlah lu belajar akhirnya. Ya, tapi belum itu kan gue depresi dong. Lu bingung kan mau ngapain? Karena lu udah pada umur 23 waktu itu. Oh, 22 dua-dua lah. mau 23. Nyokap gue yang bilang ya udahlah, maksudnya kan dulu nyokap gue sebenarnya pas gue lulus SMA pengennya gue masuk IKJ kan. Oh, Ya. Bahkan terus gue karena ikutan dengan teman jadi ikut masuk ekonomi. Ya, sayang banget. Temen anjing. tuh emang udah. Gua tuh minta untuk sekolah di sekolah seni, Bre. Diisi terutama. Gua video kan Mas, gua pengen banget belajar film segala macam. Bokap yang nggak bilang, nggak bolehin. Ini malah udah dikasih saran untuk seni. Kenapa? Why? Ya karena ikutan temen kan, wah ya benernya hidup bentar nggak aman ya lu kalau punya gelar ini kan artis, itulah pikirannya Kolot. Oh, iya, kolot. iya. Menurut gue itu pikiran yang kolot dan apa ya, nggak bisa dipakai lagi nih sekarang. Untuk zaman sekarang kayak nggak bisa. Nggak bisa. Kak sambil dimakan nggak roti Kak? Wis, boleh deh. Boleh dong. Boleh dong, ya kan? Takis. Santai aja kita, ya kan? By the way, ngomongin gitar tadi, jadi gitaris profesional pertama flamenco di Bali, lu bangga nggak dengan itu? Karena di media, di internet, men, gue cari nama Adin Fasmail, itu yang keluar itu the first gitaris flamenco macam itu. sama apa itu dari Spanyol. Itu jauh banget. Kayak itu membuat lu bangga nggak? Lu sekarang punya identitas nih, lu sekarang punya brand, lu sekarang dikenal dengan spesialisasi lu, Ya, apakah ya. lu bangga dengan itu? Ya kalau nggak bohong lah, gue pasti GR juga bangga. Manusiawi. Semua orang gitu. Tapi apa ya, di satu sisi bagus juga ada tekanan. Kan? Jadi lo pasti dihadapkan sama lo punya kemampuan di situ kan. Benar. Lu dipaksa untuk adaptasi terus. Orang udah expect lo ke situ kan. Iya. Jadi bagus di satu sisi ada tekanan. Tapi ya dulu tuh gue punya ambisi gitu, kayak gue akan jadi gitaris gini, terkenal gini. Tapi sekarang itu angan-angan itu nggak terlalu tinggi sih. Gue cuman pengen ngeliat dunia aja sekarang. Gue pengen jalan-jalan gitu, pengen Melihat dunia asik juga tuh. Iya. Melihat dunia. Apakah lu percaya musik lu akan membawa lu keliling dunia? Melihat dunia. Melihat Ya. dunia. itu yang gue coba lakuin. Nah tapi flamenco ini kan maksudnya gini loh. Gua aja baru denger flamenco karena lu gitu kan. Lu bisa ngeliat di flamenco ini ada marketnya nggak sih? Ada masa depannya nggak sih gitu kira-kira? Kalau gue sih ngelihatnya tadinya kayak gitu kan. Ya pastilah kita mencoba menyesuaikan gitu. Ini flamenco nih bisa dengan musik Indonesia, bisa dikawinin sama ini Iya, bisa iya. mungkin itu dulu gitu. Tapi ternyata nggak berhasil juga gue di situ untuk mencoba kayak gitu ya. Akhirnya baliknya ke gua juga gitu. Ya. Oh iya. Tapi gue ngeliatnya sekarang flamenco itu adalah tools aja Oke. gitu kan. Seperti gue sekarang punya tools juga di gitar elektrik. Jadi gue punya efek baru nih buat bikin musik yang nggak kebatas gitu kan. Kayak sekarang gue belajar gambus atau oud gitar, itu kan tools baru lagi buat nerjemahin isi kepala gue. Berarti lu tertarik dengan musik tradisional ya Mas ya sebenarnya? Apa aja sih itu gue tertarik. Apa aja? Selama itu menarik buat gue tertarik. Lu mainin top 40 nggak sih masih sekarang? Enggak, udah. Sekarang sih udah enggak. Udah sih. enggak, gue ngeliat dia nggak pernah Terlalu main top 40. biasa untuk top 40 Terlalu itu gampang biasa. Iya, terlalu biasa gitu. Dan mungkin juga gue bukan orang yang tepat untuk itu. Iya. Lebih bagusnya gitu karena gue ngeliat temen gue banyak yang lebih bagus mainnya kayak gitu, kayak main ritmenya untuk ngiringin main musik pop jauh lebih bagus dibanding gue gitu. Jadi kalau gue merasa sekarang kalau dulu misalnya ada perasaan wah gue nggak bisa itu, lu merasa kecil gitu. Kalau gue sekarang nggak ada kayak gitu. Iya, Gue emang nggak bisa, emang bukan di situ. Emang Lebih bijak, Bre. Iya. jadi kalau gue lihat tuh Kak Adin ini udah menemukan jalannya dan memilih jalannya udah gitu aja. Jadi dia nggak peduli sama jalan orang lain gitu ya kan. Gue pernah nonton gue tuh sering lah berapa kali tuh dapet inspirasi lah ya dari gitaris, musisi. Salah satunya ada gitaris yang gue senang banget, namanya Steve Vai. Itu
Spotify gue tahu. Spotify kan. Jadi Spotify itu ngasih speech workshop, ngomong aja, bukan main gitar. Bukan main gitar. How to be success, gitu kan. Jadi kata dia tuh the first thing is I have strength and I have my weakness. I put away my weakness. That's the first step. Tadi gitu. Jadi gue tahu kelemahan gue di mana, yaitu jauh-jauh udah buang jauh-jauh. Lu push cuman di strength lu aja, gitu. Kekuatan lu aja. Dan itu yang akhirnya ngebuka jalan kemana-mana. Dan itu berhasil berarti Mas ya? Iya banget, karena lu nge-push ke kekuatan lu di mana. Berarti ketika orang masih ragu-ragu kayaknya gue punya nih potensi di sini tapi kayaknya nggak menghasilkan, terus dia jadi nggak ngelakuin itu sebenarnya nggak gimana? Nggak akan hasil laku. itu ada juga yang tertunda kan. Yoi. Mungkin bisa juga nggak menghasilkan, tapi bisa dipikir secara skala lebih lebar lagi atau lebih luas. Mungkin lu salah market kan? Mungkin lu nggak bukan di sini gitu. Iya. Mungkin lu perlu trigger lain. Ada bumbu lain kan. Sekarang lu bisa paketnya tuh kayak gitu kan, macam-macam. Mau bikin konten nih harus gimana ya gitu kan. Lu mau ngetop nih, lu copy aja tuh main cover aja lagu band Korea tuh siapa tuh yang terkenal. BTS. Lu copy aja BTS, kan mereka tuh punya militannya kan. Iya. Lu naik pasti cepet, tapi lu mau nggak? Oh, balik lagi ke sebenarnya pilihan. Lu cepat naik tapi lu nggak punya karakter sama aja. Sebenarnya itu bukan yang lu mau, tapi karena kebutuhan dan ya kan, jadi mau nggak mau. Nah tadi ngomong-ngomong soal sukses kan, gue pengen tahu sukses menurut lu tuh gimana sih, Kak? Sukses menurut seorang Adin Fasmail tuh gimana sih? Apakah dengan banyak uang atau dengan banyak wanita? Wanita satu aja. Atau jadi reporter. Ngempaninya repot ya. Satu aja cukup. Cukup ya. Apa ya, sukses itu buat gua adalah gua nggak stagnan aja. Gua masih punya ambisi. Iya. Itu buat gua sukses. Jadi gua masih punya harapan terus. Nggak tahu sampai umur berapa. Gua nggak pernah menyatakan diri gua akan stop kapan. Ya. Mungkin someday gue akan tinggal di Spanyol berapa tahun, atau gue pengen banget tinggal di Berlin, cakep sih. Pengen banget gue ke New York, gitu. Gue pengen ngelengkapin referensi gue dulu yang gue dengerin musik kayak gini loh. Ada judul lagu Autumn Leaf Jazz Standard, itu dibuat di Prancis, ya gitu. Autumn Leaf, jadi pas ketika musim autumn kan, kita kan denger lagunya enak, tapi pada ini lu nggak ngerasain, nggak ngelihat waktu Autumn itu. Pas gue di Spanyol, terus gue ke perbatasan Spanyol Prancis, gue ke gunung apa tuh namanya, lupa, itu lagi autumn, terus bunganya itu jatuh, leafnya jatuh, dan gue pas tuh lagi dengerin lagu Autumn Leaf, itu benar-benar dapet banget. Momennya dapet. Momen sama lagu tuh pas. Jadi lu ngerti maksudnya lagunya dapet kesana. Lu ngerti maksudnya tuh lagu apa yang dirasakan sama komposer itu ketika bikin. Lu pengen merasakan itu? Ya, gue pengen ngelengkapin misalnya kayak ada lagu misalnya tentang New York gitu, atau enggak ke Blue Note kemana, gue pengen tahu. Gue pengen ngeliat, ternyata rasanya tuh kayak gini. Yang lu lihat dari jauh, ternyata dari dekat, kayak gini doang gitu kan. Atau ada ekspektasi yang lebih, ada ekspektasi yang turun, itu udah biasa gitu kan. Tapi kalau di flamenco tuh lu udah buat ini nggak sih Mas, kayak karya original lo, kayak lu ini ciptaan gua nih? Udah ada. Lu ada Spotify. Malah gua kolaborasi sama salah satu pemain kawan terbaik di Spanyol. Oh iya. Wow. Karena lagi itu pas pandemi gua buatnya. Wow, baru dong. Gak ngapa-ngapain ya. Setahun 2 tahun belakangan ini berarti. Makanya pandemi bisa gue bayar murah dia. Kalau nggak mahal ya. Mahal men. 1.000 euro apa berapa? Berapa sih bocoran Mas? Kalau misalnya lu ngajak kolaborasi musisi kayak gitu. Gue bayarnya tuh sekitar berapa ya? Murah banget deh, gue gak enak ngomongin ntar. Jangan ngomong angka lah. Tapi untuk sesi itu biasanya seperti itu. Iya, mahal, dan dia tuh salah satu yang terbaik. Kadang ada kerjaan, dia lockdown kan, Spanyol. Mau nggak lu isi lagu, mau lah kirim aja, udah kirim, kerjain langsung berapa hari jadi. Di Spanyol doi. Berarti lu ngerjainnya jarak jauh itu. Kirim data. Wow. Berarti sekarang cool, total udah berapa banyak lagu yang lu ciptain gua sendiri? Kalau yang untuk udah di publish sih cuma baru dua lagu gue sendiri, sama
3 yang sama band. Oke. Gue tuh ini apa ya, nggak ketika ngeluarin karya tuh gue bikin banget. Harus perfect banget nih. Nggak perfect, feelingnya gue mau ngeluarin nggak ya? Ntar kalau udah keluarin jadi apa ya? Kenapa? Mas sebenarnya kan kalau zaman sekarang ya keluarin aja. Karena gini Mas, kalau yang gue lihat nih Mas ya, dari gue lihat, gue perhatiin di Spotify terutama algoritma musik, karena pendengar itu sekarang referensinya lebih banyak, jadi mereka itu kehausan sebenarnya dengan jenis musik baru, dengan musik apapun. Jadi mereka tuh pengen ngulik gitu, pengen dengerin artis baru segala macem. Kenapa itu nggak membuat lu untuk buat aja original, udah apa habis jangan terlalu mikirin, maksud gua. Just do it. Ada alasannya sih. Sekarang lu ngomong musiknya berkarya kayak gini, lu ngomong apa terhadap musik klasik yang nggak pernah berkarya? Iya benar juga sih. Iya benar juga. Ada musisi jazz yang main cover lagu-lagu jazz standar doang. Iya. Nggak pernah berkarya. Berkarya itu ketika lu ke panggung lu juga udah berkarya. Yoi. Sama kayak Yopi ya. Sama kayak Yopi. Gua kolaborasi sama musisi ini itu juga gue berkarya. Iya benar. Jadi tergantung lu mau bagaimana. Kalau buat gua karya itu ketika dikeluarkan, setelah itu lu ngapain? Itulah yang lu pikirin. Bisa jalan nggak? Nah, lu ke jangka panjang berarti jangka kedepannya. Bisa kemana nih, ini bisa main sama siapa, tempatnya di mana. Gue udah 2 kali ngeluarin nggak menghasilkan apa-apa kan di tempat-tempat. Atau mungkin kurang banyak. Bukan kurang satu ini sih, gue dapat nominasi di musik Bali untuk anugerah musik Bali itu, AMB itu. Gue masuk gitu. Oh, lu masuk itu? Iya, gue film. Gue sama Gustu berdua lucu juga tuh satu band. Keren ya. Jadi itu apa ya? Gustu gokil juga sih. Wah, Gustu ntar Gustu ya kita undang sini ya. Award itu sebenarnya buat gue penting sih. Penghargaan. Gue merasa diterima meningkatkan Bali, kualitas gitu. Karena ini baru gue pas setelah itu gue merasa ya ini rumah gue sekarang. Bali ini rumah gue. Keren. Gue ke Jakarta asing malah gitu jadi sekarang. Sama kayak gue kan. Lu berapa lama sih udah di Bali? 4 tahun. Oh sama kayak gue 4 tahun. Sama. 5 tahun. Jadi tapi ada itu gue merasa kayak ini rumah gue kayak orang Bali gitu, udah jadi kayak gitu. Lu tuh lebih dihargai di sini ya dibanding di Jakarta gitu kayaknya ya. Di Jakarta juga dihargain tapi the feelingnya ya. Lebih family aja. Lebih family gitu kan, terus apa ya, udah ngerasa rumahnya di sini gitu. Iya sih, sama gue juga ngerasa gitu sih, serius. Aneh, gue balik ke Pamulang tuh aneh gitu kan, kayak asing gitu. bener-bener gue ngeliat kok apa ya gitu ya. Iya kan, kayak ini bisa apa ada, internet ada, apa ada, teman. Tapi kayak tempat gue bukan di sini gitu kayaknya, iya, kan? Gitu. Sama kayak gue. Kayak gitu gue udah. Tapi ini kita lagi di warkop nih Kak. Lu mau ngopi nggak? Gue bikin kopi nih. Boleh banget sih. Apa nih? Lu mau apa? Kopi biar yang gimana? Ya, itu. Kopi yang gimana nih? Yoi. Kopi hitam. Jangan lupa ya. Warkop titik. Warkop titik. Jangan titik. Jangan titik aja. Ya. Kopi apa nih Kak? Apa? Kopi apa? Pokoknya yang light sih. Yang light, hitam. Panas. Ya. Siap. Gue begini nih, sambil ngobrol ya. Siap. Berarti lu sekarang mostly kebanyakan job kerjaan itu datang dari idealis lu sendiri bahkan sekarang Mas. Kayak flamenco, gitar Arabik gitu. Itu apa ya? Atau gimana? Nah, ini menarik nih lo bilang idealis. Idealis itu apa buat lo? Wah, dibalikin kan. Pusing kan lu. Susah kan? Karena gue punya pengertian. Idealis itu buat gue adalah lu ideal banget di situ. Lu nggak memaksakan diri lu. Berarti lu sangat ideal. Kayak lu milih mobil, aku suka yang hitam, itu idealis lu. Iya. Kan? Itu yang ideal buat gua. Orang mentor 40 apa bagus. Gue emang idealis itu. Idealismenya di situ. Berarti nggak bisa disalahin. Nggak bisa dong. Nggak ada yang wah lo sangat lain banget ini gini. Lain itu karena emang orang nggak kebiasa dengar, gitu kan. Atau nggak umum, gitu kan. Tapi idealis dari diri sendiri itu lo boleh memilih yang umum, boleh memilih yang enggak. Berarti lo ngerasa bisa hidup dengan itu sekarang, dengan idealis lo? Iya, banget. Iya, banget. Dari dulu. Jadi itu apa? Dan lo harus idealis. Jadi orang hidup itu, apalagi sebagai seniman lo harus idealis. Nggak idealis, nggak penikmat dong. Nggak punya karakter ya, Iya, nggak tahu yang ideal yang mana ya bingung dong. Iya Kan? Lo main musik gitu, lo nggak tahu yang ideal yang mana ya bingung, men. Iya benar juga. Kan? Kita harus tahu yang ideal buat gue yang mana. Pakai gitar yang apa yang ideal buat gua, itu kan idealisme. Apa kita harus berkompromi dengan ideal kita somehow untuk kompromi hidup? itu akan selalu ada main dalam hidup.
gitu. Lu nggak bisa lu menjadi orang yang super keras banget gitu ya, lu nggak kompromi, tapi resultnya seperti apa? Nggak bisa sih. Gua ngejalanin itu mas kayak Harus percuma kompromi, aja. harus kompromi, Harus gitu kompromi memang. Mau At the end of the day Iya, harus kompromi. beneran. Berarti intinya idealis tapi realistis. Ya, Yoi, kan? itu harus. Intinya Nah, gitu. kalau Ya, nah, asik ada ya? harus ada Asik itu. ya? Ya, Harus kan dapur ngebul. Kalau bahasa Yopi. Kalau Yopi tapi dapur ngebul. tapi kalau masalah dapur ngebul kan cara itu banyak kan. Iya benar mas. Gue sedikit cerita aja mungkin supaya bisa ngasih ini lagi. Pelajaran. Ketika pandemi itu semua ditutup. Karena waktu itu gue nggak banyak main musik lagi. Gue nggak banyak main di mana-mana. Tapi gue waktu itu bini gue balik ke Spanyol karena khawatir orang tuanya. Di rekening gue itu cuma ada 3 juta. Wow. 3 juta. Itu gue ingat banget bulan Maret. Pas awal-awal lockdown tuh Eropa. Awal lockdown ya. 2020 kan. Februari Maret. Ya Februari Maret lockdown. Terus ini gue balik. Dan pada saat tahun itu udah banyak plan mau kemana-mana. Karena kita harus bayar rumah. Oh berarti lu udah ada rumah di sini? Kontrak. Oh, kontrak. Kan harus bayar akhir tahun harus Ya. bayar. Dan bini gue juga duitnya habis kan karena harus cabut dan macam-macam lah. Jadi kita nggak ada duit untuk hidup, dan pada saat itu udah misah kan dia di Spanyol dan ini. Itu gue gila cuma segini gimana ya? Gimana nih caranya gue hidup nih dengan duit Tapi segini? akhirnya gue nggak mikirin aja. Akhirnya gue coba ya biasa udahlah, kalau bisa kalau kayak udah gitu kan. Jadi gue masih ngajar kan. Ternyata murid gue malah nambah dari online. Gue ada 25 murid. Shit, 25 murid online itu. Online. Gokil. Lu platform apa? Gue tanya aja Yopi, gue tiap hari mesti sibuk. Anjir. Iya sampai itu. Dan akhirnya gue bisa bayar rumah 1 juta. Fuck man. Shit. Jadi ini nggak bohong gue. 25 murid lu ngajarnya sehari berapa murid? Bisa Mas? 5 murid Gokil. tiap hari. Jadi orang-orang pada ini nyari duit itu gue itu nggak pernah promoin kelas gue. Orang yang nyari lu. Iya. Dan pada waktu itu karena emang udah banyak yang tahu gue, akhirnya rekomendasi. Malah gue promoin kelas temen gue. Sampai temen gue yang gitaris, sampai temen gue nanya, lu nggak nyari murid? Enggak, gue udah ada cukup. Berarti kalian tipe orang nggak serakah dia. Nah, ngomong-ngomong Ya kan? itu, cukup itu seperti apa, Ya Mas? cukup, udah bisa, gue udah merasa cover hidup gue bisa maintain keluarga gue di Jakarta, bisa maintain hidup gue di sini, bisa bikin bini gue nggak cemas. Udah cukup. Artinya kalau lu udah ngerasa nyaman, udah cukup aja. Iya. Sebenarnya lu kapasitas lu masih bisa untuk ngambil lebih, Bisa. tapi lu nggak mau untuk itu. That's cool, man. Gue bisa sisain waktu gue untuk yang lain. Oh, Gue mungkin bisa bantu orang. Gitu. Sebenarnya yang gue pikirin mikirin gimana bisa bantu orang juga sih. Karena Iya, pada iya. saat itu kan orang banyak yang gila kan. Iya, pandemi sih parah sih. banyak orang yang sebenarnya punya potensi tapi nggak melek sama media aja. Iya. Jadi mereka sulit untuk beradaptasi. Iya. Itu yang terjadi yang gue lihat, Mas. Kaget sih orang-orang Bener, kayaknya. kaget lah orang. Kalau Mas, kalau gue ngeliat sih dari lu Mas ya, berkacamata dari lu, kayak lu udah cukup bisa untuk beradaptasi seperti itu. Jadi lu tahu untuk kemana ketika lu nggak, lu tahu nih lu akan mandek nih, lu tahu jalannya kemana segala macam. That's cool. Ya sebenarnya insting kali ya. Dan apa ya? Ketika lo dapet jalan itu yang paling penting itu kan lo nyaman. Lu nyaman. Gak maksa juga. Gue job pertama kali itu juga kan dapat main itu juga tiba-tiba kan. Gue SMA ini. ini pas lagi pandemi kan gue Oh, banyak iya. main kan. Kemarin ngitungin gig gue ya. Iya. Dari pandemi itu udah 150 gig. Selama Shit, pandemi main. itu ya, Kak? Selama pandemi 2 tahun itu. Selama pandemi, Iya, lo liat aja Instagram 150 gua, gigs. iya. Gila, ya. Gue lihat Instagramnya dia. Iya sih, gila sih, gila. Oh, foto gue diupload juga. Enggak. Tapi emang gigsnya banyak, bre. Pamflet, acara. Banyak. How come? Padahal sebenarnya lu berarti semua gigs ini flamenco, Mas. Ya main jazz juga, Main jazz flamenco. Padahal nggak sebegitu banyak mungkin orang yang tahu tentang musik ini, tapi kenapa lu bisa dapet gig sebanyak itu di musik ini? Ini menarik sih. Itu Iya karena kan? itu apa ya? Lu sempat nerka-nerka nggak sih kenapa ya? Kayaknya di Indonesia nggak terlalu banyak deh orang yang dengerin, tapi kenapa job gue lancar-lancar terus ya?
Jadi itu ada keberuntungan juga. Jadi waktu itu di Mades Warung mulai ada event lagi entertain. Oh, oke. Pas pandemi itu 2020. Iya. Kalau nggak salah tuh bulan Agustus. Terus gue ditawarin yang bikin event itu Rudolf Detur. Oh, udah tahu gue. Si ini ya, manajernya Susidal Sinatra. Ya, sih? Banyak lah dia Banyak pokoknya. lah dia. Dia salah satu orang penting lah. Iya. Thanks to Detur. Tahu gue sempat beberapa kali ketemu. Kayak Iya, seru tuh harus diundang deh. Iya. Terus main lah gue di Mades Warung. Terus sebenarnya ditanyain dulu, bro, mau main nggak di sini? Bantuin dong main. Main gimana kan? Akhirnya bini gue kan gue bisa main berdua sebelum itu, main berdua terus gitu. Bini gue di Spanyol main apaan? Dia main lah terserah lu buat apa aja lah gitu. It's up to you gitu. Main apa ya? Oh, mungkin main lagu jazz tapi pakai gitar flamenco. Nah, gue cari bandnya, gue hubungin lah Yopi semua. Pada nggak ada job kan? Oh, Pada waktu itu. Kopi jadi nggak? Weh, Lo harus cobain nih. Seru nih. Apa ini? Ini V60, gue pakai bininya Cintamani. Asik. weh deh. Set, Tuang sendiri berarti? yoi, ini ada air putih juga. Biar nggak keselak. Buat netralisir. Oh, buat netralisir. Gitu. Nah terus gue nggak pada nggak ada job kan, main. Udah tuh mulai main pertama. Terus belum tahu dapat gig kapan lagi, tawarin lagi sama dia tuh, lu mau main lagi nggak di sini? Oh iya main, bulan depannya main. Tapi sebelum itu aku ada acara di Canggu, aku dengar teman-teman Spanyol gue bilang ada fiesta tuh apa kayak Acara Spanyol apa sih namanya buffet gitu, open buffet, jadi bayar 200.000. All you can eat. All you can eat. All you can eat. Chinese food. Nah, gue kan kangen banget kan. Iya. Gue datang ke sana sendiri. Aha. Datang ke sana sendiri, tempat itu namanya Pescado. Pescado. Terus gue datang ke sana makan, terus gue nongkrong di depan kan. Nah, betul yang main tuh ada acara, ada live musiknya yang main sih, teman-teman juga, si Ucup. Baru kenal juga tuh 2 bulan 3 bulan sama bandnya Coconut. Ya wah sekalian lah ya nongkrong di situ lah. Terus gue lagi makan di depan ada orang bule cewek duduk samping gue, can I sit? Saya ya gitu kan. Terus ya biasa ngajak ngobrol kan. It's your friend tuh who's playing gitu. Ini temen lo yang main kan? Oh iya nih temen gue gitu. Keren ya mereka, ya keren. Terus sambil makan. Lo di sini tinggal di Bali, iya. Kerja lo apa? Gue musisi juga. Wow, lo musisi juga ya. Lo main musik apa? Main flamenco. Terus dia berhenti makan. Itu orang Spanyol si cewek itu. Orang Amerika. Oh, orang Amerika Terus justru. dia makan, wah flamenco gitu. Iya. Lo kenal sama yang punya restoran ini enggak? Terus Oh, yang punya restoran orang Spanyol. orang Spanyol. Dipanggilin yang ownernya. Terus ketemu gua, dapat nomor gua kan. Diundang lah lu di sana. Diundang gua main di sana. Reguleran lah di sana. Gua main terus dari situ jadi tahu kan orang-orang Spanyol yang lain kan. Iya, Nyebar iya. lah kemana-mana dan akhirnya gua ditawarin main, lu mau nggak main di sini tiap Sabtu? Gua main reguler sendiri. Akhirnya gua main selama setahun kan. Akhirnya tempat-tempat lain jadi tahu gua. Oh dari situ awalnya. Dari situ. Itu dari situ sesederhana itu. Sesederhana itu padahal lu pun nggak expect, lu tuh kesana cuma pengen makan, nonton temen lu, udah kayak gitu doang. Iya. Terus akhirnya gua Dapat kerjaan justru. Yoi. itulah akhirnya gue bisa mikir itu adalah networking in the right timing. Jangan lo di momen yang tepat gitu kan. Dan gue malah padahal nggak nyangka. Akhirnya gue bisa manfaatin itu untuk mulailah gue punya ide kan. Wah ini pak, ini gue udah bisa kendaraan gue udah di jalannya nih. Cuman gue harus punya kendaraan ya kan. Kendaraan gue harus gue rapihin nih kan. Yeah. Bikin bagus nih gue hari ini. Gue mulailah bikin repertoire lagu-lagunya. Yang kira-kira bisa gue seneng mau gue bikin flamenco. Tadinya kan waktu main pertama sama Yopi dibikin sama band kan. Oh gitu. Kan tapi tetap aja gig itu kan mau karena gue kan. Iya, Karena flamenco. Terus biar nggak ribet, gampang juga kalau misalnya salah satu personilnya nggak bisa ganti yang lain, akhirnya diputuskan pakai nama gue aja. Jadi Adin Fasmail Group. Adin Fasmail Group gitu. Ya gitu. Terus gue jadi gampang. Misalnya ganti-ganti gitu kan. Gue bisa beridealis lagi gue di situ. Iya, lebih enak itu. Jadi gue misalnya musiknya ini gue butuhnya ini nih yang main. Gitu ya, udah gue ajak dia. Oh berarti lu mainin beberapa lagu lu lu ubah ke flamenco. Iya, itu yang kira-kira bisa menurut gue bisa Masih bisa fit gitu ya. Salah satu yang paling bisa fit terus sama gue Yopi. Oh Akhirnya si Gustu kan. Terus si Kuba. Berarti ini band pertama lu ke apa? Sebelumnya lu pernah band juga?
Iya, band pertama gue di Bali. Pertama di Bali ya. Tapi sebelum di Jakarta punya band juga, sempat punya band. Ya, tapi kan nggak kayak gini, nggak jalan kan. Nah itu yang gue pikir, bikin lagu dong tapi nggak jalan kan. Oh, itu yang udah gitu. Oke, Ini oke. jalan. Band ini kebentuk, cuma pakai nama gua kan. Tapi ini band, gitu. Gue juga bayarnya cuma di rata. Iya. Kayak band aja gitu kan. Kayak band aja udah. Walaupun itu nama gua. Cuman lu biar gampang ganti-ganti gini Iya. aja. Akhirnya malah nggak ganti-ganti karena ya beruntung juga jobnya jarang kan karena pandemi kan. Jadi bisa main mogo mulu kan. Iya, iya. Akhirnya ya udah band gue ya itu. Kalau ya malah apa? Kalau Yopi sekarang nggak bisa baru gue nyari ganti. Tapi yang gue utamain ya band gue ini. Si band itu. Karena gue udah kebiasa, gue nggak mikir gitu kan, dan gue bisa total kontrol gue mau mikir main apa, dan gue udah percaya banget sama membernya kan. Dan pokoknya nggak banyak ngomong gitu kan, Iya, main iya, musik iya. aja. Udah main musik aja mah. Iya. Tapi ngomong flamenco nih Kak, menurut lo flamenco sekarang tuh udah bisa menghidupi lu belum sih? Dengan lu bermain musik flamenco gitu. Bukan yang menghidupin gue lagi. Iya. Udah semua cukup berarti gigs man, 150 gigs hampir setengahnya Ya, maksud mungkin gua kan- flamenco. Yang denger kan masih, maksudnya Indonesia kan masih jarang lah ya yang denger flamenco. Gue sih sebenarnya dari flamenco itu udah ngasih gue hal yang lebih gue dapat dibanding sebelum flamenco ya. Berarti di luar ekspektasi lu sebenarnya. Link Las Gue di endorse Palmas. sama perusahaan gitar Spanyol. Udah Wow. 2 tahun deh. Satu-satunya gue. 2 tahun. Iya udah 2 tahun, jalan 2 tahun. Brandnya bisa dibilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue pakai itu. Makanya gue nanya lo, gue wah ini kalau gue ngajak kayak kadang-kadang gue suka takut bawa itu gitar. 30 Kenapa? juta men. Berapa? 30 juta. 30 juta? Kita ujian malah banget kan. Gitar akustik juga 30 juta. Iya, yang gue pakai itu 30 juta yang lo lihat. Gila. Iya. Lu di endorse sama perusahaannya langsung. Iya. That's cool man. Pertama ya. Spanyol. Dan gue dapat support internasional. Misalnya gue kemana, negara mana, gue tinggal hubungi mereka. Gue Wow. nggak usah bawa gitar. Berarti sebenarnya apa yang lu cita-citakan untuk ngelihat dunia ini lebih luas udah ada jalannya sebenarnya. Udah tercapai malah. Tinggal pandemi stop nih. Karena yang gua terlibat itu ya karantina itu Iya. sebenarnya. Dan belum ada event-event di mana. Gua nunggu banget sih lu di mana, lu di Iya, luar sebenarnya sana. teman juga udah banyak kan gitu. iya, Maksudnya gue iya. udah bisa. Gue tuh sebenarnya gini, gue tuh pengen ngerasain ketika melihat diri gue misalnya di Berlin atau di mana, gue tuh jadi kayak gimana ya, kayak gitu. Gue pengen lihat diri gue. Pertama, historis kita adalah kita ini kan negara dunia ketiga ya. Iya. Iya, iya. Kita kan pasti selalu di underestimate kan. Iya. Dan ada kebanggaan aja gitu kalau lu bisa eksis Cabut keluar. ya, di negara dunia satu gitu kan. Kalau lu bisa apa blend sama mereka gitu. Dan saingannya kan berat. Kita tuh jadi musisi di sini enak banget kali. Compare sama Eropa gitu. Jauh. Men. Tapi Mas yang ngomongin lu udah punya banyak teman-teman di luar sana yang juga musisi nih, yang di Eropa sana mungkin. Lu mungkin belajar banyak tentang dunia industri mereka seperti apa. Karena gue juga punya teman dari Prancis Mas, dia juga musisi, dia produser, dia nge-produce musik elektrik kayak gitu. Memang bilang industri musik Indo sama Eropa masih beda. Jauh beda. Iya, kenapa apa Mas beda? Kok jauh dari profesionalismenya jauh. Dari penghargaan mungkin atau apa kayak gimana? Sebenarnya penghargaan itu datang ketika memang bener Worth it. memang worth it untuk dihargai. Gitu, bukan memang wah gue main di sini di Bali lebih dihargai dibanding Jakarta gitu. Sebenarnya konotasinya itu salah sih. Balik ke diri sendiri aja Kalau sebenarnya. lu asik ya asik aja. Iya sih. Itu dia. Gitu aja. Benar. Kalau lu udah asik udah nggak bisa. Iya, asik. kalau lu bunyinya bagus ya orang juga demen men mau. Iya sih. Maksudnya itu aja sesimpel itu kok. Tapi selain itu yang berbeda industrinya apa? Berbeda adalah profesionalismenya. Bagaimana bisa bikin bunyi itu bagus. Tahap-tahap itunya loh. Latihan, apa alat, nguasain gear. Lu tau Gugun kan? Gugun. Iya. Gugun Center ya. Gugun itu main di Inggris. Dia harus cerita sama gue. Ya. Datang ke sana tuh. Oke, ridersnya minta ini nih. Tuh pas sampai sana. Alat-alatnya masih di box. Lu buka sendiri, men. Lu masang sendiri. Anjir. Stage, kabel-kabelnya routing sendiri ke mixer, soundcheck. Di sini kita apaan? Terima beres. Terima beres. Iya. Oh, nyuruh orang untuk Iya, lakuin Udah itu. krunya. Di sana banyak kok kayak di New York itu misalnya main jazz apa. Tempat emang nyediain alat kagak. Lu bawa sendiri. Si musisi udah Iya, aja udah sendiri. bawa sendiri. Padahal itu top banget loh. Ya sekelas Gugun ya kan? Iya, maksudnya ya itulah. Lu mau ngebandingin profesionalisme di sini sama jauh. Apakah
kita cenderung lebih manja. Bukan manja juga, emang kitanya aja nggak mau belajar juga dan ketinggalan, nggak mau ngelihat keluar gimana, nggak pernah ngerasain, bukan mau ngelihat doang, memang kita nggak ada akses, Nggak pernah ngerasain. nggak ada akses untuk kesana untuk ngelihat, untuk comparity gitu ya. Di sini, ya gue nggak mau nyebut siapa, panggungnya miring dikit, gue nggak mau main, kabut. Kayak terkesan manja Berarti banget ya. emang profesionalnya Ya Mas. profesionalisme. Di sini lo nggak ada tuntutan macam-macam. Di Eropa lo misalnya apa sih lo bilang diri lo itu sebagai pekerja seni. Kan di sana kan sistemnya bener ya. Iya. Ada pajak nih. Lo terdaftar sebagai pekerja seni gitu. Lo nggak bisa ngambil kerjaan lain kalau nggak ditangkap polisi lo. Anjing, segitu banget ya sana ya. Iya, kalau lo harus diam-diam banget. Kalau ketahuan lo ditangkap, men. Dan lo belum ada tuntutan lain. Di sana ada 4 musim. Lo harus bayar pemanas, bayar pendingin, belum apartemen, Apalagi ya, iya, biaya hidup. Sini sih cemen, nggak ada apa-apanya. memang cenderung lebih manja. Iya sih, dari kalau kata-kata ini aja Mas. Kita itu kaya, negara kita kaya. Itu doktrin sebenarnya. Doktrin. Kalau menurut gua doktrin kayak, oh lu nih udah kaya negara lu, Iya. jangan kerja keras, lu jangan terlalu inovatif deh. Iya, Kayak iya. gitu gua ngelihatnya bre. Karena ketika mungkin lu dihadapkan nih, orang-orang di luar sana dihadapkan dengan 4 musim bre. Lu salju segala macam. Ketika musim salju lu harus kerja, mereka nyiptain lah mobil biar mereka nggak kena salju. Iya, iya. Jadi inovasinya memang Inovasi, lebih karena ada pressure. karena ada pressure tadi. Di Jepang itu seminggu itu ada beberapa kali gempa. Itu dia, makanya mereka mungkin lebih pakem untuk ngedesain rumah segala macam. gitu. Jadi memang ada karena memang alamnya di sini juga, Iya, mentalitasnya. Mental sih sebenarnya kalau Mental. Gue lebih tepat mental sih kayaknya. Mental kita tuh, Lu gila men, kita tuh 300 juta orang ya. Masa dari dulu nggak pernah masuk Piala Dunia? Iya benar juga sih. Lu suka bola juga Mas? Bukan suka banget gitu kan. Iya ini kayaknya Itali kalau gua tebak nih ya. Iya, gua Spanyol kali nggak sih? Enggak, dia Itali kalau bola nih. Itali dia. Kenapa Itali? Ya gue emang seneng aja, gue seneng Inter Milan. Lawan Forza Inter. Asik. Tadi nggak apa, gue MU soalnya. Beda. Nggak apa. Gue suka bukan bola lagi, gue bukan kardus ya, gue emang mau Inter jatuh gimana gue tetap Inter gue. Gue udah seneng kan. Iya. Lagi sempet MU nggak pernah dipilih pemain di orang Indo kan, Inter pernah men. Siapa? Erick Thohir. Oh iya, Thohir ya. Iya. Oh yang punya. Pak Erick Thohir Punya, ya. iya. Iya pernah kan. Jadi gue kan lebih merasa gue dari tahun 98 gue. Gila ya. Gokil. Dari zamannya Ronaldo masuk. Gue baru tahu. Gue Sebelumnya bermain. tuh Yori Jorkev Gans gue udah tahu, tapi pas Ronaldo masuk siapa sih yang nggak demen Ronaldo kan pada Iya saat lah. itu. Ronaldo Brazil nih ya. Brazil Iya. wah itu mah gila banget kan. Udah makin gila gue main Inter. Berarti di balik seninya Kak Adin ini ternyata suka bola juga. Gue baru hard banget gak sih yang sampai lu nontonin. Dan ini jam 2 pagi mulai pertandingan gue harus nonton. Lu nonton gue misalnya ada bola jam 4 jam 3 kan lebih cepat sejam sini di Jakarta. Gue tidur lebih cepat jam 10 jam 11 gue tidur. Untuk bangun Iya pakai nonton alarm bola. bangun jam 4 nonton bola terus tidur lagi 2 jam. Bini gue udah hafal banget tuh. Tapi ngomong-ngomong musisi nih Kak. Musisi itu kan kalau gue lihat ya banyak musisi-musisi yang gue bilang nakal lah. Nah, Lu sebagai musisi ya kan, nakal lu kayak gimana sih? nakal gue apa ya? Gua nggak Pas bilang lu jadi itu musisi nakal. ya? Gue nggak bilang itu nakal kayaknya sih. biasa aja, Biasa standar aja, gitu. standar gitu kan. Apa ya nakal gue ngerokok kali, minum alkohol kali ya. Itu aja. Itu doang. Gitu, aku juga jarang kan, gue emang gak suka gue sorry. Gak apa. Lu suka party gak sih, Mas? Enggak terlalu. Nggak terlalu. Karena buat Klub itu kehidupan malam, nightlife gue kurang terlalu suka sama sesuatu hal yang semu. yang bukan semu, yang bisa ngabisin waktu gue tanpa apa ya? Nggak berguna. Positif. Tidak berguna. Iya. Karena gue punya komitmen banyak. Kayak gue gini, gue beli buku nih. Gue punya komitmen buat buku. Lo harus kelarin tuh. Harus baca. Gue beli PS, gue punya komitmen sama PS. Gue harus mainin dong. Iya, Lu udah spend 5 juta, 4 juta. Iya. Ya kan? Lu punya Netflix, punya internet, lu harus komitmen sama itu. Komitmen, iya. Yang tadi gue bilang, man, dia tuh kalau udah suka sama sesuatu dikulik abis sama dia. Makanya gua pun juga kayak, flamenco mungkin di awal gue ngelihatnya, lu pernah gak sih terbesit Mas ketika lu pertama kali selain lu pengen ngedeketin modus nih, pengen ngedeketin bini lu yang sekarang, lu belajar flamenco tuh, lu pernah nggak mikir kayak,
kalau misalnya gue belajar ini nanti ngasilin nggak ya? Enggak, gue nggak mikir itu, belajar aja. Belajar aja. Berarti transisinya gimana tuh Kak? Lu kan dari rock nih ke flamenco jauh tuh transisinya. Itu transisinya gimana tuh Kak maksudnya? Gue sih, gue balik dulu. Gue sih punya keyakinan, if it sounds good and it will be good. Ai, mantap. Keren. Itu dia. Keren. Yang penting it sounds good. It sounds good. It will be good. It will be good. Oke. Jadi jangan takut. Lo ngelakuin apa-apa, bikin itu sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Pasti akan direspon. Benar. Jadi jangan setengah-setengah lah ya. Alam ini kan nggak Nggak diem ya. nggak Totalitas bisa. lah pokoknya. Pasti tiba-tiba ada, lu pasti deh akan ada yang akan nyampe ke sana. Right time, right person. Udah. Orang kita bisa berteori gitu ya. Lu harus ini dong ketemu sama ini. Lebih gampang berteori ngasih tau orang dibanding ngejalanin Ngelakuin. sendiri. Yoi. Mendingan lu ngasih tau diri lu aja sendiri. Iya, dibanding benar. ngasih tau orang lain. Iya, benar setuju. Ngabisin gue. waktu Iya. ya kan. Soalnya tadi apa? Transisi gimana tuh Kak? Dari rock ke flamenco tuh gimana transisi lu Kak? Sebenarnya nggak terlalu sulit karena kalau gue senangnya kan rock senang metal. Metal. Riff-riffnya flamenco itu sedikit deket sama rock. Oh, berarti lu udah biasa main typing segala macam. Bukan typing kayak riff-riffnya gitu. Oh, riff-riffnya. Oh, ritme-ritmenya. Berarti nggak terlalu susah lah ya bagi lu ya. Susah juga. Susah juga cuman kebiasaan karena gue pakai tangan kan. karena kebiasaan aja. Dan Oke. lu harus dealing sama kuku juga, bikin kuku gimana kuat. Nah, itu gimana sih Kak? Itu tuh, Kak? Lu ada kuku. Nah, itu gue penasaran nih. Itu berpengaruh, Mas. Itu banget. Karena kan dia mainnya gini tuh, kayak apa sih? Apa nih Kak banyak Kak? Gokil, Yang diginin tuh. gokil. Mas Dio. Nah, itu tuh mainnya gitu, man. Rang gitu sih. Reng. Ya. Ini gue pakai acrylic powder sama nail glue. Oh, lu bentuk kuku lu. Iya, ditambahin lagi biar kuat. Kenceng banget. Sorry. Tebel banget sih emang, kelihatan banget tebel. Berarti ini kuku asli. Iya, kuku ditambahin itu. Iya. Cuman dilapisin itu. Iya, lapisan. Nanti lapisannya seminggu sekali bisa gue kopek. Wow. Gue ituin lagi. Itu aja. Berarti- Udah berapa tahun? Kuku lu perawat banget kayak. Lu ada perawatan Tapi khusus gue untuk kuku. setahun Ya? pertama beli nomor itu kan nggak, itu kan informasi gitu lu nggak tahu kalau lu nggak. Benar, makanya gue jalanin. mikir kayak ini detail banget. Iya, bro. Ini makanya. kayak dalam banget. Totalitas yang gue bilang. Totalitas, Iya, Bang. Ya gagal juga. Sampai kuku. Kan banyak yang pakainya power glue. Iya, Serius? Terus dipakai tisu gitu biar tambah tisu jadi banyak cara-caranya. Oh gitu. Oh. Ternyata banyak caranya. Jadi gue ngulik tuh Lu belajarnya dari mana? Dari dari musisi sana. YouTube. Terus pas kesana gue nanya sama guru gue. Si orang langsung Spanyolnya. Akhirnya gue nemuin cara yang buat gue ideal banget. Udah gue pakai itu aja. Dan buat gue nggak terlalu membunuh waktu kan. Iya, iya. Jadi gue bisa main gitu. Karena adaptasinya cepat. Kalau oh ini kukunya udah rusak nih, gue harus bikin itu buat biar enak. Mahal nggak sih Kak? Ngelak kuku tuh mahal nggak sih? Sendiri mah bukan. Enggak lah ya. Masih oke lah ya. Kalau gue sih kalau misalnya di Spanyol atau enggak di sini ya sempat sih kepikir untuk ke salon gitu rutinnya. Medicure ya kan. Anjir, mani Terus teddy. dibikin gambar-gambar. Cuma gue bisa ngelakuin itu. Gue nanya kan kalau manicure di salon tuh berapa lama lo nungguin ini lama. Iya sih. Ini kan gue bisa kerjain dalam 10-15 menit. Berarti bagi lu tuh waktu berharga banget ya. Banget Time banget. management. Gila ya, time manajemennya bagus Orang banget. sukses itu dicirikan oleh time management. Yoi, Bener. setuju gua. Time management yang Ya gue orangnya malas gitu kalau bisa ngebunuh waktu terlalu gini. Iya. Apalagi bini gue sangat ini. Beda 5 menit aja dia milih. Wah ini ngapain kok liat sini udah congor gitu. Ini yang seru kan. Ini yang seru kan. Lu sebagai seorang musisi mungkin punya banyak pacar lah, mantan segala macem. Ya main cewek biasa lah. Iyalah, Mungkin musisi kan. Musisi. keren di panggung. Nah, Apa bedanya pasangan orang Indo dengan pasangan orang luar? orang asing. Apakah dari mindset, habit atau apa? Mantap. Mindset. Dan itu yang paling penting. Penting. Melihat sikap sebagai istri ke suami dan suami sebagai istri. Dia lebih respect ya kalau menurut gua ya. Lebih respect dan lebih to the point aja men. To the point. Ya, gua mau ini gitu, nggak usah pakai kode-kodean gitu kan. Dan itu sih sebenarnya yang malesnya gue sama Iya sih, iya sih. Anjing banyak kode anjir, Iya sih. kayak anjing. Nggak, maksud gue, tuh kita to bukan the point. dukun man. Iya. Kita nggak tahu lu mau apa, ngomong aja kan. Iya. Lu ngomong gue mau A, ya udah kita turutin kan, selesai kan urusan beres gitu. Iya bener. Gak basa-basi. Iya lah. Ini gue tuh gak basa-basi banget. To the point. To the point. Udah gue maunya kayak gini. Gue mau lu tuh terbentuk di sini. Ya udah dia ngomong kayak gitu. Tapi caranya asik gitu. Oh, caranya tetap nggak memaksa lu. Nah, Iya, cara sih lebih benar, cara sih. Lebih bener-bener. ke cara. Iya.
Yang penting dia tahu aja. Gua nggak pernah basa-basi juga orangnya. Iya. Kadang suka gue mungkin Indonesiaan gue masih keluar ya basa-basi. Indonesia tuh orangnya Terlalu gini ya sungkanan ya mas kan. basa-basi gitu kan. Makanya kita senyum, makanya dibegoin kan. Tapi itu nggak salah juga sih menurut gue. Menurut gue itu nggak salah juga, itu sebagai ciri khas bahasa Indonesia itu gitu ciri khasnya kan. Kita emang basa-basi yang ciri khasnya. Makanya dikolonisasi kan. Cuman sebenarnya nggak bagus juga bre. Nggak apa-apa lah, maksudnya untuk belajar awal-awal. Iya. Ada negatif ada positifnya juga gitu kan. Kalau gue ngerasain nih bre ya, di dunia profesional itu basa-basi itu nggak bisa berlaku. Iya. Misalnya gini mas, gue mau trade misalnya di hire per jam. Ketika ada klien lebih misalnya kayak sejam 30 menit, 20 menit dibandingkan dengan gue kan video mas ya. Jadi ketika gue disandingkan dengan fotografer yang orang luar, mereka tuh udah berani ngecas untuk 20 menit lebihnya mereka. Kalau ada overtime. Sedangkan gue kayak ya udahlah santai aja. Sebenarnya padahal itu tuh menghambat kerjaan yang lain. Gue masih harus syuting yang lain misalnya seperti itu. Kayak gue ngerasa kayak basa-basi ini sebenarnya juga menghambat. Iya. Gitu yang gue rasain. Kalau masih di dalam koridor masih bisa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya ya. Kita sebenarnya lebih fleksibel juga. Lebih fleksibel. Kalau sekarang terlalu begini juga kan. Kalau terlalu strike juga nggak bagus. Kayak misalnya gue main dengan musisi yang nggak hafal nih dengan nggak match up dengan musik gua gitu. Ya gue udah menerima itu pada saat itu. Tapi lu pernah gak sih kan lu ngiringin musisi-musisi yang sekarang terkenal yang hebat tuh, maksudnya yang udah famous lah sekarang gitu? Yang gue ingat Afgan doang kan. Afgan doang. Afgan. Dulu banget ya. Waktu dia belum apa? Waktu udah ngetop lagu itu lah. Mawar apa? Panah Asmara. Bukan. Belum itu. Oh, terima kasih cinta itu ya? Bukan ya, apa? Sadis. Zaman dia baru naik banget dong iya, itu mas. Iya, itu gue yang pernah ngiringin. Shit man, that's cool bro. Di mana itu? Jakarta? Di RCTI udah gitu main. Anjir. Berarti lu masuk TV waktu itu ya? Gue dulu pernah ngiringin teman juga, artis. Gagal sih dia. Nyoba, tapi gue ngiringin itu, gue pengen tahu dunia session banget. Sama gue pengen tahu main di TV itu gimana ya? Gue kelilingin tuh main semua inbox, keras nggak sih mas? Rings, dahsyat. Keras nggak sih mas? Atau sebenarnya simple aja sebenarnya? Ya, nggak ada apa-apanya. Atau kayak cuman formalitas doang? Iya, sebenarnya itu kan buat si artis ngebukain pintu ke Iya. Panggung-panggung lain offline. Bukan panggung lain, ke daerah yang bisa dijangkau. Untuk ngeblast aja. Karena TV itu bisa didengar di Kalimantan, branding untuk branding sih, branding. Dan nanti sponsor tahu, oh dia udah nyampe sini udah banyak tahu nih. Yuk kita ajakin. Wah, gua baru tahu ini faktanya. Tapi kan kenapa setelah Afgan lu nggak mau ngiringin? Maksudnya setelah itu lu nggak ada lagi gitu ngiring musik-musik. Lama emang nasib gua aja nggak dapat ke situ, dan network gua juga nggak cukup bagus di situ. Skill gue juga nggak mumpuni pada waktu itu juga mungkin gitu. Ya gue sih menerima aja sih kalau skill gue nggak mumpuni juga. Apa karena lu nggak terlalu tertarik sebenarnya? Tertarik sih mau lah pasti kan. Uang iyalah, ngalir tuh gitu, uang. Tapi gue mungkin secara skill nggak cukup ya untuk di situ. Mungkin emang gue di alam bawah sadar gue nggak mau kali belajar kayak gitu atau gimana. Sebenarnya itu sih mas. Gue lebih percaya kayak mungkin alam bawah sadar lu yang ngesugas kayak nggak di sini di jalan gue. Walaupun gampang duitnya, cuman kayak bukan gua deh kayaknya mainin. Iya. Mungkin. Oh ya, gua pernah ngiringin Astrid juga. Oh. Astrid. Karena oh iya. Tahu gua tahu. Ngiringin. Tapi jelek gua mainnya gitu kayak emang nggak ngerti. Emang nggak lu kali ya? Nggak ngerti. Aneh juga ya. Gua jadi mikir, ya orang aneh juga ya maksudnya. Dia belajar rock, belajar pop, tapi bukan di situ dunianya. Iya kan? Malah ke flamenco jauh banget gitu kan. Cobain gitu terus. Ego gue masih tinggi banget juga mungkin masih inilah gitu kan ya, itu ngaruh loh men, ngaruh banget ego lu nggak mau nurunin standar tuh pasti ada kayak gitu. Gue pengen belajar sih gimana caranya untuk menurunkan itu, karena kadang-kadang kita nggak mau nurunin ego kita karena takut dilihat agak sedikit rendah sama orang lain. Ya bisa masuk kanan keluar kiri sih. Nggak usah didengerin gitu, bodo amat. Kayak gini loh, temen gue ada nih session. Cerita ini pengalaman aja, gue nggak sebut nama apa ya. Dia kan ngiringin siapa nih, si artis A. Efek artis itu juga punya ego kan. Iya, pasti. Egonya lebih gede lagi dari dia kan. Apalagi artis. Pertama,
yang parahnya lagi kalau dia bego. Nah, kejadiannya kayak gini nih. Selebritinya. Selebritinya bego nih kan, bukan musisi kan. Bukan musisi. Mungkin main film apalah, Iya, tiba-tiba iya. mau nyanyi kan. Nah ini dia nih. Anjir gue takut banget lagi Itu yang sedang terjadi di kota-kota besar sekarang. Itu temen gue ngiringin kan, terus tiba-tiba ya dia pengen lah kelihatan intelektualnya ada lah di musik kan. Main gitarnya itu bisa nggak suaranya itu diganti lagi ini? Oh bisa. Coba dong. Yang ini kan ada A B C tuh efek bank kan. Yang ini kurang. Yang ini C. Yang ini kurang. Baik lagi gini awal. Yang ini. Nah yang ini lah. Anjing, aneh Untuk banget. apa berarti itu? Ya ini aja apa? Formalitas doang. Bukan formalitas, biar Memenuhi- show off kelihatan Iya. dia pintar. Memenuhi egonya aja sih sebenarnya. Ego. Nah tapi kan kita udah ngobrol nih dari tadi nih, dari experience lu, dari pengalaman lu segala macem. Gue mau nanya, ke depan lu mau bakal ada apa sih Kak? Maksudnya lu bakal ngeluarin album kah? Atau EP atau apa? Gue pengen bikin album yang udah gue pikirin nih bakal jalan. Gue nggak tahu EP, mungkin ini album. Ini album lah ya? Nah, gue kan lagi sering main loop nih. Look, Jadi gue bakal oh. bikin lagu yang based on loop. Tapi tetap di flamenco. Ya dengan ada sedikit. Gue nggak bakal bikin apa brand gitu. Atau apa. Cuman tetap ciri khas lu ada gitu di situ. Ada. Oke. Tapi apakah musik lu nanti ini akan ada sangkut pautnya sama elektronik segala macam? Sebenarnya gue pengen bikin musik yang gue bisa cover itu gue sendiri. Oke. Oh lu bisa mainin itu sendiri. Nah, bisa main itu sendiri. Nanti misalnya tiba-tiba gue akan main dengan siapa gitu, gampang kan karena gue udah cover sendiri. Lu tinggal gue udah siapin lahannya. Tapi tanpa lu gue juga bisa. Oh, oke. Berarti kalau lu jalan ini project, lu ada musik video, lu cari gua. Ujung-ujungnya promosi. Enggak, kan? Bre. Gua itu selalu suka dekat Yoi. dengan orang yang punya potensi, punya skill mas. Gua tuh selalu nganggep mereka ini adalah guru, apalagi gua baru mau masuk ke dunia musik nih. Gua tuh selalu nganggep orang-orang ini guru dan gua akan sangat senang hati ketika gua bisa bantu dengan segala macam. Ntar pasti lah gue kabarin. Iya. Gue emang cuman lagi nyari waktu untuk rekamannya. Rencananya sih tanggal 24 nih. Oke. Jadi ya gue gak bakal bocorin di sini lah seperti apa. Oke. Ya, pokoknya tungguin tahun ini lah kayak. Ya, tahun ini. Pokoknya tungguin aja guys, tahun ini Adit Pasmail bakal keluarin mini album. Doain aja semoga Mas Adi. semua lancar ya kan. Semoga lancar. Oke Kak, kalau gitu thank you ya Kak udah datang Kak. Sama men. Thank you banget, Kopinya Kak. enak banget guys lu. Oh ya guys, jangan lupa kita masih di Warkop Titik, tempat yang kemarin. Ini masih di Ubud, di Tengkulak aja, di Wilayah Umum, Galeri. Kalau lu pada mau ngopi di daerah Ubud, boleh nih sini nih ya kan. Datang ke Kita mau di Titik. nongkrong Adit bareng. Pasmail, thank Adit you. Pasmail. Thank you Adit Pasmail. Thank you. Oke.